Maaf, saya mau tanya tentang memilih seorang pemimpin negara. Di Indonesia cara memilih pemimpin dengan cara demokrasi, daulat tertinggi di tangan rakyat. Apakah di zaman Rasulullah SAW memilih dengan cara demokrasi? Sedang di Indonesia wakil-wakil rakyat yang duduk di MPR dan DPR dari berbagai macam agama, orang, agama, dalam kurung ada juga artis dan lain-lain. Ya. Bagaimana kita sebagai umat Islam untuk menyikapi sistem demokrasi tersebut sedangkan kita mengimani kedaulatan tadi hanya milik Allah. Jazakallah khair. Tentu saja jawabannya sederhana ya. Di zaman Nabi SAW tidak ada demokrasi itu. Kalau yang seperti yang difahami sekarang, ya. Sekarang ini siapa yang paling banyak suaranya, dia yang menang. Mau orang bodoh, mau orang tidak ngerti agama, mau ahli maksiat, pokoknya suaranya banyak menang, gitu kan? Inilah demokrasi. Tidak ada dalam Islam ini. Dalam Islam tidak pernah, setahu saya, Allahu alam, dan ini bisa Anda kembali kepada buku-buku sejarah, tidak pernah Nabi SAW mengadakan pemilihan nih, setelah saya meninggal siapa yang kalian mau milih, ayo kumpulin suara terbanyak, ini sahabat-sahabat saya. Enggak pernah, Nabi tunjuk langsung. Abu Bakar tunjuk langsung, Umar tunjuk langsung, dari 6 sahabat tersisa yang dijamin masuk surga, dan seterusnya, gitu kan. Jadi memang kalau kita berikan kesempatan rakyat, maka nanti bisa efeknya seperti sekarang. Siapa yang terbanyak suaranya dia bisa menang. Dan ini berbahaya kalau orangnya buruk gimana? Ini kan nasib-nasiban. Tapi kalau kita cari orang-orang yang alim ulama, orang yang pintar, memang dekat dengan Allah SWT, lalu ditunjuk jadi pemimpin. Di Indonesia banyak ini. Banyak sekali sebenarnya kader-kader pemimpin yang bisa membawa kepada agama Allah. Tapi nggak dipilih gitu kan. Mereka pun mungkin ada di pesantrennya, mungkin dia punya santri 1.000, 5.000, ada yang 10.000 santri, penghafal Al-Quran. Ulama-ulama banyak mencetak kader-kader masyarakat, orang-orang anggota masyarakat yang baik. Ini kenapa nggak dipilih nih? Tunjuk, angkat mereka jadi pemimpin. Mestinya begitu, idealnya. Orang-orang yang paling baik itu dipilih. Ini mestinya begitu. Tapi karena sudah terlanjur sistem demokrasi yang dilakukan, artinya silakan berikan suara. Dan sistem ini pun, siapa yang tidak tahu teman-teman sekalian, ini sudah jadi rahasia umum. Jujurkah sistem ini? Hah? Benar nggak suaranya orang itu benar-benar semua seperti itu dikasih? Ini sudah jadi rahasia umum, orang sudah bicara, ini banyak dicuri suaranya, ini banyak dipalsukan, ini banyak fakta lapangan, ditandatanganin, dicoblosin, segala macam-macam yang palsu semua. Dari mana keadilannya? Lalu kemudian kita mau bilang, oh enggak, kalau nunjuk langsung satu orang itu berarti otoriter. Ini bukan otoriter. Memang sudah hukum agama kita begitu. Milih orang yang terbaik. Tolok ukurnya Muslim, dia alim ulama, dan dia tidak mengejar jabatan itu. Udah selesai kaidahnya. Kalau mau aman, coba terapin deh. Kita sekarang belum menerapkan hukum Islam, sudah ribut. Islam itu keras, Islam itu begini. Kita punya fakta sejarah kok, gitu kan? Mesti harus difahamin masalah ini. Ini Allah alam yang saya tahu. Jadi semestinya memang kita kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sudah jelaskan.